Shalom, God is good all the time. Tuhan selalu baik setiap saat, dan Dia membuat segala sesuatu menjadi indah pada waktunya masing-masing. Sebagai orang yang percaya, kita juga diberi privilege, hak istimewa untuk berdoa bagi kota di mana kita tinggal, bagi daerah di mana kita berada, dan banyak contoh bisa kita pelajari dari Alkitab. Bagaimana Tuhan memakai orang-orang yang dekat dengan Dia untuk berdoa untuk lingkungan di mana mereka ada, bahkan untuk tempat lain di mana kemungkinan ada anggota keluarga, ada teman yang tinggal di tempat tersebut. Kita bisa belajar nanti dari Abraham, bagaimana disebut Abraham itu sahabat Allah. Yuk kita nyanyi dulu lagu ini. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Yesus sahabatku, Kaulah perlindunganku. Yesus, Kau Rajaku, kota benteng hidupku. Sekalipun ku berjalan di dalam lembah yang kelam, ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku. Anugerah-Mu besar bagiku, di setiap langkahku ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Ku memuji-Mu. Di Perjanjian Lama ada satu kisah yang terkenal, yaitu mengenai Sodom dan Gomora. Ini menarik sekali kalau kita baca dari Kejadian 18 ayat 16 sampai nanti ayat 33 ya. Cukup banyak, tapi kita akan melihat bagaimana. Saya akan baca beberapa ayat untuk penekanan ya.
tapi nanti masing-masing kita bisa baca lebih detail ya. Ini ceritanya waktu itu di ayat 16 ya. Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Lalu ayat 17 ini menarik sekali, dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Ya, ini ceritanya waktu itu banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Kita bisa lihat itu di ayat 20 ya. Tuhan berkata, banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, dan sesungguhnya sangat berat dosanya. Di sini kita bisa belajar bahwa setiap keluhan ya itu naik ke atas. Jadi kalau kita hidup misalnya kita menekan orang ya, ada ayatnya di Alkitab, jangan menekan bawahanmu atau orang yang ada di bawahmu, orang lemah jangan kamu tekan, karena kalau mereka berseru ya Tuhan akan mendengar itu ya. Sebaliknya kalau kita mengasihani orang yang lemah, kita memiutangi Tuhan yang akan segera membalas perbuatan kita tersebut. Artinya apa yang kita lakukan ya kepada orang lain, apalagi orang-orang yang lemah, itu sampai kepada Tuhan. Nah, dalam hal ini di ayat 20 banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora. Lalu ayat 21 dikatakan, baiklah aku turun untuk melihat apakah benar mereka telah berkelakuan seperti keluh kesah orang yang telah sampai kepadaku atau tidak. Aku hendak mengetahuinya. Jadi ketika sudah banyak keluh kesah orang tentang Sodom dan Gomora, maka ada keputusan yang akan dibuat bahwa kota ini akan dihancurkan ya. Tapi ketika Tuhan mau melakukan hal itu, di ayat 17 dikatakan, berpikirlah Tuhan, apakah aku hendak menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Bukankah sesungguhnya Abraham akan menjadi bangsa yang besar dan serta berkuasa, dan oleh dia segala bangsa di bumi akan mendapat berkat ya. Jadi Tuhan ini mempertimbangkan ketika dia mau mekanismenya itu kira-kira kayak begini ya. Ketika ada keluh kesah orang tentang suatu daerah, maka iblis itu datang ke atas ya. Kemudian dia mulai menuduh begitu. Ini kayak cerita mengenai Ayub begitu. Dan waktu itu sudah mau keluar keputusan ya bahwa Sodom dan Gomora ini akan menerima akibatnya. Tapi di Sodom itu ada Lot yang tinggal di sana. Ya, agak panjang ceritanya bagaimana Lot itu akhirnya tinggal di Sodom dan menjadi orang penting di Sodom ya. Sebenarnya agak panjang. Tapi karena Lot ini adalah keponakan Abraham, maka Tuhan itu mikir gitu, nanti kalau aku musnahkan, aku nggak cerita sama Abraham, gimana ya? Kayaknya nggak enak begitu. Kita belajar di sini, Tuhan itu baik sekali ya, dekat sekali dengan orang yang mau nurut sama dia, yang mau bergaul sama dia ya. Lalu di ayat 22 ya, ini terjadi tawar-menawar. Lalu berpalinglah orang-orang itu dari situ dan berjalan ke Sodom. Tetapi Abraham masih tetap berdiri di hadapan Tuhan. Lalu ayat 23. Abraham datang mendekat dan berkata, apakah engkau akan melenyapkan orang benar bersama-sama dengan orang fasik? Ayat 24. Bagaimana sekiranya ada 50 orang benar dalam kota itu? Apakah engkau akan melenyapkan tempat itu dan tidakkah engkau mengampuninya karena ke-50 orang benar yang ada di dalamnya itu? Ayat 25, jauhlah kiranya daripadamu untuk berbuat demikian, membunuh orang benar bersama-sama dengan orang fasik, sehingga orang benar itu seolah-olah sama dengan orang fasik. Jauhlah kiranya yang demikian daripadamu. Masakan hakim segenap bumi tidak menghukum dengan adil? Ayat 26, Tuhan berfirman, jika kudapati 50 orang benar dalam kota Sodom, aku akan mengampuni seluruh tempat itu karena mereka. Ini satu prinsip ya.
ketika ada orang benar di satu daerah, keberadaannya itu menahan sehingga malapetaka tidak terjadi di tempat tersebut. Ini seperti garam. Alkitab berkata, kita orang percaya itu seperti garam. Kamu adalah garam dunia. Garam itu fungsinya apa? Ya tidak hanya membuat rasanya enak ya, garam itu ya. Kalau sayur tanpa garam rasanya gak enak, makanan tanpa garam itu gak enak. Tapi lebih dari itu, garam itu mengawetkan, garam itu mencegah pembusukan ya. Jadi kalau ada orang benar di satu daerah, maka dia itu berfungsi menahan pembusukan. Tentu kalau sedikit ya, gak banyak. Kalau kita misalnya buat makanan, kadang-kadang ada istilah ini kurang garamnya nih. Artinya terlalu sedikit garamnya, kurang memberi pengaruh. Demikian juga keberadaan orang benar di satu tempat itu. Kalau sedikit pengaruhnya sedikit, tapi kalau banyak pengaruhnya besar sekali. Itu sebabnya ketika ada surat dari Nabi Yeremia yang disuruh oleh Tuhan, dia buat surat kepada orang-orang buangan di Babel. Salah satu perintah yang disampaikan adalah supaya kamu bertambah banyak, jangan berkurang. Supaya pengaruhmu di tempat itu cukup besar. Jadi value, nilai-nilai yang kamu tularkan adalah nilai-nilai yang baik. Sehingga dengan demikian keberadaan tempat itu menjadi baik, menjadi aman. Ya, banyak cerita ketika di satu tempat ada umat Tuhan memuji menyembah Tuhan ya. Buat gereja atau presenter tentu bukan sekedar nyanyi-nyanyi, tapi sungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan. Maka keberadaan tempat itu menjadi tempat yang diberkati. Itu real sekali, nyata di banyak tempat. Jadi perhatikan baik-baik ya, keberadaan orang benar itu seperti garam, menahan pembusukan tapi juga menjadi berkat. Lalu selanjutnya ayat 27 ya, ini tawar-menawar lagi ya. Abraham menyaut, sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, walaupun aku debu dan abu. Sekiranya kurang 5 orang dari ke-50 orang benar itu, apakah engkau akan memusnahkan seluruh kota itu karena yang 5 itu? Firman-Nya, aku tidak memusnahkannya jika aku dapati 45 di sana. Jadi Abraham mulai turunkan, kalau misalnya 50 gak tercapai gimana Tuhan? Kalau 45 gimana? Ya, cuma kurang 5 loh dari 50 yang tadi sudah kau setujui. Apakah gara-gara kurang 5 itu kota ini dimusnahkan juga? Lalu Tuhan bilang, tidak. Kalau ada 45 orang benar, maka keberadaan mereka itu membuat tempat itu terlindungi ya, dijagai oleh Tuhan. Lalu ayat 29. Lagi Abraham melanjutkan perkataannya kepadanya, sekiranya 40 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian karena yang 40 itu. Katanya, janganlah kiranya Tuhan murka kalau aku berkata sekali lagi, sekiranya 30 didapati di sana, firman-Nya, aku tidak akan berbuat demikian jika aku dapati 30 orang benar di sana. Jadi dari 50 diturunkan jadi 45, lalu jadi 40, lalu sekarang sampai 30. Ada satu hamba Tuhan ya, ketika dia masih masa muda, dia kena wajib militer dan dia ditugaskan di Vietnam ya. Dia pada masa-masa waktu segangnya dia akan baca Alkitab, bahkan dia suka berpuasa. Lalu orang-orang di sana, para prajurit yang ditempatkan di sana di perang Vietnam itu melihat ini orang kok aneh sendiri ya. Wah, kadang-kadang dia agak diejek begitu, ini pendeta dan sebagainya lah ya. Tapi tahu nggak ya, ketika pembagian grup dan para tentara ini akan dikirim masuk lebih jauh ke daerah-daerah musuh, maka orang-orang yang ditempatkan dengan anak Tuhan ini yang suka baca Alkitab, suka berdoa, suka puasa itu, mereka senang. Mereka merasa aman. Kamu sama-sama dengan saya satu grup ya? Wah, aman gitu. Jadi sepertinya mereka itu sadar, walaupun mereka suka mengejek, tapi mereka sadar bahwa ini ada orang benar nih. Kalau gua bersama dia aman lah ya. Kadang-kadang itu real, nyata ya. Mungkin Bapak Ibu pernah ngalami kayak begitu juga ya. Kadang-kadang misalnya di satu kantor saya pernah dengar cerita ya.
Di kantor itu suka ada persekutuan ya, dan ada karyawan yang buat persekutuan di sana. Tapi yang hadir ya itu saja. Nanti kalau bos hadir banyak orang hadir. Bos nggak hadir ya cuma beberapa orang. Dan mereka ya suam-suam begitu ya. Mereka tidak terlalu sungguh-sungguh. Tapi ketika bos mulai menugaskan ya tenaga marketing untuk terbang ke kota-kota tertentu, dan waktu itu penerbangan yang dipakai adalah penerbangan dari satu maskapai yang banyak mengalami kecelakaan. Sekarang udah nggak ada ya. Jadi beberapa orang itu akhirnya datang ini kepada anak Tuhan yang suka berdoa di sana dan bilang, "Pak, tolong doain Pak ya, aku mau terbang, aku mau pergi ditugaskan sama bos." Akhirnya sadar gitu bahwa walaupun kadang-kadang diejek, tapi sadar bahwa dia dekat dengan Tuhan. Aku minta doainlah supaya aku selamat, aku aman. Dan kemudian ketika mereka harus terbang bersama-sama satu kantor untuk ada satu acara ya, acara bersama di luar kota, dan satu pesawat itu seluruh karyawan terbang banyak sekali, mungkin 100 kali. Lalu ada panitia yang dibentuk waktu itu ya. Kemudian ketika panitia ini sedang rapat, panitia undang ini karyawan yang suka berdoa itu. Kemudian dia bilang, "Pak, ikut ya, kita acara ya, keluar kota ya, kita terbang bareng-bareng." Terus sebelum dijawab yang lain bilang, "Ikutlah Pak, ikutlah Pak, ayo dong Pak, ikut Pak," gitu. Rupanya kenapa ya? Karena mereka naik pesawat yang terkenal waktu itu banyak kecelakaan. Jadi di hati kecil mereka takut. Waktu mereka terbang nanti bisa-bisa nggak selamat. Tapi kalau ini bapak satu ini ikut, rasanya aman gitu. Karena bapak ini rajin berdoa. Itu real ya, itu nyata di banyak tempat seperti itu. Prinsip yang sama juga ada di kitab Kejadian, kisah mengenai Sodom dan Gomora ini. Abraham ngerti prinsip ini, dan ketika dia bilang, kalau 30 orang di sana, apakah gara-gara yang lain berbuat jahat 30 orang ini kena korban juga? Dan Tuhan bilang enggak. Kalau ada 30, mereka semua selamat, enggak jadi dimusnahkan. Lalu Abraham tawar lagi, ayat 31. Dia bilang, "Sesungguhnya aku telah memberanikan diri berkata kepada Tuhan, kalau misalnya cuma 20 bagaimana?" Lalu firman-Nya, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 20 itu." Lalu ayat 32, Abraham nawar lagi, "Tuhan tolonglah jangan murka ya. Kalau aku berkata lagi sekali ini aja, benar ini terakhir ini. Sekiranya cuma 10 didapati di sana, gimana?" Dari 50 tawar ke 45, tawar ke 40, tawar ke 30, tawar ke 20, terakhir 10. Dan Tuhan bilang, "Aku tidak akan memusnahkannya karena yang 10 itu." Ayat 33, lalu pergilah Tuhan setelah ia selesai berfirman kepada Abraham. Jadi agreement, perjanjian sudah dibuat. Ada satu kesepakatan bahwa kalau di Sodom tersebut ada 10 orang benar, maka Sodom dan Gomora tidak dimusnahkan. Abraham kembali ke tempat tinggalnya. Tapi kalau kita baca lebih lanjut, pada akhirnya memang Sodom itu dimusnahkan. Kenapa? Karena tidak mencapai target 10 orang benar. Sebenarnya kalau Abraham mau turunin lagi ya bisa ya. Cuma dia berpikir udahlah 10 cukup lah. Kita lihat di sini ya, kalau kita saat teduh kadang-kadang kita bisa coret-coret, buat catatan. Kita lihat tawar-menawar yang dibuat ini. Yang pertama tawarannya adalah 50 orang benar. Kalau 50 orang benar itu gimana? Lalu setelah disetujui 50 orang benar, turun lagi. Kalau 45 bagaimana? Kalau ada 45 orang benar, apakah Sodom dan Gomora dimusnahkan? Ternyata jawabannya enggak. Lalu diturunkan lagi. Kalau 40 orang benar bagaimana? Disetujui juga 40, approve. Lalu diturunkan lagi. Kalau 30 orang benar bagaimana? Dan kemudian kalau 20 bagaimana? Terakhir kalau 10 orang benar bagaimana? Ya, kita lihat dari 50, 45, 40, 30, 20, 10. Ternyata ini terjadi tawar-menawar antara Abraham dengan Tuhan ya, sebanyak 6 kali. Ini menarik ya kalau kita perhatikan. Di ayat selanjutnya ya, Kejadian 19 ayat 12 sampai 14, ini cerita bagaimana Sodom dan Gomora akhirnya dimusnahkan. Tapi sebelum dimusnahkan,
ini kedua malaikat datang. Kedua malaikat ini bilang kepada Lot, siapakah kaummu yang ada di sini lagi? Ada nggak menantu atau anakmu laki-laki, anakmu perempuan, atau siapa saja kaummu, sahabatmu, teman-temanmu, ya tempat kamu ngumpul, kalau kamu berdiskusi, ya bawalah mereka keluar dari tempat ini. Ayat 13, sebab kami akan memusnahkan tempat ini karena banyak keluh kesah orang tentang kota ini di hadapan Tuhan. Sebab itulah Tuhan mengutus kami untuk memusnahkannya. Lalu ayat 14, Lot keluar. Dia berbicara dengan kedua bakal menantunya. Ya, ada dua laki-laki yang pacaran sama dua anak perempuannya, dan mereka rencana akan merit. Ya, dikatakan begini, ya. Bangunlah, keluarlah dari tempat ini sebab Tuhan akan memusnahkan kota ini. Tetapi ia dipandang oleh kedua bakal menantunya itu sebagai orang yang berolok-olok saja, ya. Jadi, wah, ini papa bercanda nih, yang mana mungkin seperti itu, ya. Ya, kita lihat di sini calon menantu ternyata tidak masuk kualifikasi untuk menjadi orang benar, ya. Perhatikan baik-baik, ya, Bapak Ibu yang punya anak laki, anak perempuan. Perhatikan dengan siapa mereka bergaul, doakan. Dengan siapa mereka membangun hubungan serius, dengan siapa mereka pacaran, bagaimana pacaran mereka, ya. Kita sudah melalui masa-masa seperti itu. Kita banyak melihat kejadian berbagai hal terjadi. Bagaimana kita mengajarkan anak-anak kita, ya, sehingga mereka nantinya akan menikah dengan orang yang tepat, orang yang dari Tuhan, orang yang cinta Tuhan, kenal Tuhan, sehingga mereka bisa menjadi satu keluarga di mana Tuhan berkarya dalam kehidupan mereka. Ini Lot punya calon menantu sama sekali tidak kenal Tuhan, sehingga ketika Lot berkata ini tempat mau dimusnahkan, dia diketawain. Nah, yang menarik adalah kenapa Abraham ini berdoa sampai 10 orang benar dan ternyata tidak tercapai, ya. Kalau kita lihat di sini, kenapa Abraham memilih sampai 10 orang benar lalu dia berhenti, ya. Kenapa dia nggak terusin lagi? Turunin lagi lah, 5 orang benar gimana Tuhan, nih? Terus turunin seperti itu. Musa itu sendirian berdoa, ya, sehingga bisa membela seluruh bangsa Israel, ya, walaupun memang waktu itu ada beberapa orang yang takut akan Tuhan, ya. Tapi kita lihat di sini alasan kenapa Abraham berdoa 10 orang benar tercapai di Sodom, maka Sodom nggak dimusnahkan. Dia berpikir simpel saja, ya. Di Sodom itu ada Lot, yang kedua ada istrinya, yang ketiga dan keempat ada anak perempuannya, namanya nggak jelas, tapi kita sebut aja A dan B. Lalu masing-masing A dan B ini punya pacar, punya calon suami. Jadi Lot punya calon menantu 2 orang, ya, sebut aja C dan D. Lalu masing-masing C dan D ini tentu punya orang tua, ya. Punya orang tua, punya ayah, punya ibu. Berarti si C ini punya ayah, si D punya ayah, punya ibu juga masing-masing. Dengan demikian dari 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, ya, ada lagi tambahan 4 orang, yaitu calon besan laki-laki, sebut aja E. Satu lagi calon besan laki-laki juga, sebut saja F. Lalu calon besan perempuan, sebut aja G. Dan calon besan perempuan sebut aja H. Jadi ada 10 orang. Jadi kalau misalnya Lot ini mungkin membuat kebaktian atau berdoa dan sebagainya, setidaknya ada 10 orang tercapai ini. Ini hal pentingnya ketika kita berdoa dan nanti anak-anak kita besar, kemudian mereka akan ketemu dengan calon istri, calon suami mereka. Coba kita perhatikan bagaimana calon besan kita, ya. Nggak harus kaya, nggak harus bagaimanapun, tapi minimal apakah mereka orang-orang yang kenal Tuhan, ya. Kalaupun belum, setidaknya calon menantu kita, ya, pastikan mereka orang yang kenal Tuhan, karena itu menentukan kebahagiaan keluarga dari anak-anak kita, ya. Nah, waktu itu Abraham tidak tahu, ya, karena kan nggak ada WhatsApp zaman dulu, lihat belum nyampe, tinggalnya cukup jauh. Jadi Abraham cuma kira-kira saja 10 orang benar masa nggak tercapai sih, ya. Kita belajar di sini, ya, bagaimana Abraham bisa berdoa dan walaupun akhirnya Sodom dan Gomora dimusnahkan, tapi kita bisa belajar dalam doa syafaat, ya. Kenapa doa Abraham itu berpengaruh, walaupun pada akhirnya karena jumlah orang benar nggak tercukupi, Sodom dan Gomora dimusnahkan.
Kita bisa belajar dari Yakobus 2 ayat 23 ya. Ada 3 prinsip di sini sebenarnya. Yang pertama dari Yakobus 2 ayat 23 dikatakan di sini, dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan, lalu percayalah Abraham kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow ya. Kalau disebut sahabat Allah berarti Allah itu mendengar kata-kata Abraham. Kalau saya punya seorang sahabat ya, waktu saya SMA ya, teman baik sekali. Waktu saya SMP juga ada sahabat ya, kemudian ketika lulus kami beda sekolah. Waktu saya masuk kuliah saya punya sahabat juga ya. Nah, kepada orang-orang yang saya sebut sahabat ini saya percaya perkataan mereka. Dan mereka juga percaya perkataan saya. Dan kalau saya melihat mereka dalam kesulitan, saya bantu mereka. Sebaliknya, ketika sahabat-sahabat saya melihat saya perlu ditolong, mereka tolong saya. Itu sahabat. Itu lebih daripada sekedar teman. Nah, Alkitab berkata di sini, waktu Abraham percaya kepada Allah, maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Karena Abraham percaya kepada Allah dan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Wow, kita perlu belajar ya untuk percaya apa kata firman Tuhan. Kalau kita sakit, kita tentu ya kita berdoa, lalu kita ke dokter, kita minum obat, tapi kita belajar percaya apa kata firman Tuhan. Oleh bilur-bilurmu kamu sudah sembuh. Kita belajar mempercayai apa kata Tuhan. Ya, itu langkah yang Abraham lakukan mungkin tanpa sadar ya, karena sudah dibawa Tuhan begitu rupa, tapi kemudian dia disebut sahabat Allah. Yang kedua, kita perlu info yang akurat dalam doa ya, supaya kita tahu apa yang kita minta. Markus 10 ayat 51 tanya Yesus kepada Bartimius ini ya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Lalu jawab Bartimius, orang buta itu, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Dia jelas, dia ngerti bahwa kebutuhan dia adalah dia mau sembuh, dia mau bisa melihat kembali, dia gak minta yang lain. Dan ketika Tuhan tanya itu, dia jawab dengan jelas, ya Tuhan, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Abraham sebenarnya poinnya apa ya? Dia mau bilang bahwa di sana ada Lot ya. Di situ ada keluarganya. Di situ ada harta bendanya. Sebenarnya dia tawar-menawar itu tujuannya adalah supaya Lot ini dengan keluarganya selamat dan semua harta bendanya juga selamat. Siapa yang mau mengalami malapetaka seperti itu? Walaupun kalau kita baca ya, ketika Sodom dan Gomora mau dimusnahkan ya, itu Lot ya ditolong sama Tuhan. Malaikatnya dikirim, kemudian ditarik Lot dengan istrinya dan kedua anak perempuannya supaya keluar dari Sodom sebelum dimusnahkan. Jadi walaupun akhirnya Sodom dimusnahkan, tetap Lot dengan istrinya dengan dua anak perempuannya dibawa keluar. Walaupun pada akhirnya istrinya karena menengok ke belakang jadi tiang garam. Ya, kalau Abraham tahu kondisinya, saya percaya mungkin dia doa lagi. Dia turunkan sampai mencapai akhirnya jumlah orang benar itu mungkin tinggal 4 atau mungkin tinggal 1 ya. Itu prinsip kedua, kita perlu tahu info dalam doa. Makanya kalau kita berdoa untuk negeri kita, pemerintah kita, lihat berita juga apa yang sedang terjadi ya. Jangan kita seperti pertapa dalam gua, gak pernah tahu ada berita apa. Kita lihat, kita dengar, minimal headline kita tahu apa yang sedang terjadi. Keributan apa misalnya, kita bisa berdoa spesifik. Dan waktu kita berdoa spesifik, itu akan terjadi, dijawab oleh Tuhan. Lalu prinsip yang ketiga, perhatikan ini ya. Abraham berdoa 6 kali. 6 itu angka manusia. Ya, di Alkitab kalau disebut angka 6, karena manusia diciptakan pada hari ke-6, itu mewakili manusia. Sebaliknya, ada angka 7, yaitu angka sempurna. Elia berdoa 7 kali. Dia sudah tahu bahwa hujan akan datang, tapi dia masih berlutut berdoa 7 kali. Sampai akhirnya awan sebesar telapak tangan muncul, lalu terjadi hujan. Nah, apa artinya di sini? Kadang-kadang dalam kita doa, kita hanya pakai kemampuan kita. Ya, seperti Abraham, dia cuma tahu 10 orang benar, mungkin tercapai. Dia nggak tahu bahwa sebenarnya nggak tercapai jumlah itu. Itu sebabnya waktu kita berdoa perlu libatkan Roh Kudus.
Roma 8 ayat 26 berkata, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, karena kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Jadi waktu kita berdoa, misalnya kalau kasusnya Abraham, sudah 6 kali kita terus berdoa dalam arti begini, tanya Tuhan, sampai ada rasa damai, selesai. Baru kita tahu sudah selesai. Tapi kalau belum, kita perlu terus. Kalau di zaman perjanjian baru sekarang ini, kita bisa terus memuji menyembah Tuhan, kita berbahasa roh sampai terasa rilis ya, ada kelepasan di roh kita, dan kita ngerti doa kita sudah dijawab ya. Jadi dalam doa pun kadang-kadang kita bisa miss ya, kalau kita tanpa sadar pakai kekuatan kita, pakai kemanusiaan kita. Tentu kita pakai mulut kita pakai semua yang kita tahu, tapi kita belajar bergantung sama Roh Kudus supaya Dia yang menuntun kita dalam doa. Ayo kita berdoa. Terima kasih Tuhan, jadikan kami rumah doa-Mu, supaya semua suku bangsa datang menyembah-Mu. Bahkan bangsa-bangsa lain juga mengenal Engkau. Bukankah Engkau yang mengajarkan kami untuk berdoa untuk semua orang, untuk pemerintah, untuk raja-raja, para penguasa, supaya kami hidup aman, tentram. Dan itu yang Kau kehendaki, supaya semua orang mendapat kesempatan mendengar kabar baik, apa yang telah Kau lakukan 2000 tahun yang lalu, sehingga setiap orang yang percaya kepadamu boleh diselamatkan. Terima kasih. Dan kami boleh berkata, God is good all the time. You make all things beautiful in its time. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.